Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anna Sofiana. Di video ini saya akan mereview materi psikologi perkawinan dan keluarga dari bab 1 sampai bab 6. Yang pertama kita akan membahas tentang materi konsep keluarga. Nah, keluarga secara konseptual ini merupakan anggota sosial yang terdiri dari individu yang memiliki hubungan kerabat dan mereka ini terikat dalam satu hubungan darah seperti itu. Nah, kalau dalam perspektif psikologi Islam sendiri, keluarga itu sebagai pilar dalam pembentukan akhlak nih. Dan keluarga itu merupakan madrasatul ula, di mana keluarga ini berfungsi sebagai tempat untuk menanamkan iman, memelihara fitrah manusia, serta menyediakan dukungan emosional dan pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah nih teman-teman. Kalau konsep keluarga dalam Islam ini menekankan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sih? Nah, maksudnya itu keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Nah, dengan demikian keluarga ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan fisik saja, melainkan juga sebagai wadah untuk berperan memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual setiap anggotanya. Kemudian, apa sih fungsi keluarga itu? Yang pertama, sebagai fungsi edukatif, di mana fungsi edukatif ini berkontribusi pada pengembangan kognitif anak, di mana kalau misalnya anak itu penuh dengan perhatian orang tua, tentunya berpotensi perkembangan kognitifnya itu baik. Nah, sebaliknya, kurangnya perhatian atau penerapan pola asuh yang buruk itu berpotensi menghambat perkembangan kognitif pada anak. Kemudian, fungsi keluarga yang kedua yakni fungsi sosial, di mana keluarga ini berfungsi atau membantu individu untuk mempersiapkan atau menjadi pribadi yang mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Nah, di sini peran keluarga itu untuk memberikan atau menanamkan kedisiplinan sehingga mereka ini memiliki tanggung jawab dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Kemudian yang ketiga adalah fungsi perlindungan, di mana keluarga ini memiliki fungsi pemeliharaan dan perlindungan bagi setiap anggotanya. Nah, keluarga ini dalam hal ini juga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik, kesehatan, dan rasa aman. Selain pemenuhan kebutuhan material, keluarga ini juga berperan dalam membantu individu untuk Nah, fungsi keluarga yang ketiga yakni sebagai fungsi pemeliharaan dan perlindungan. Pemeliharaan sendiri, keluarga ini memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik, kesehatan, maupun rasa aman. Sedangkan perlindungan sendiri itu bisa dengan keluarga ini membantu individu menghadapi masalah atau tekanan hidup yang sedang dihadapi melalui dukungan emosional maupun bantuan praktis. Fungsi keluarga yang keempat yakni sebagai fungsi afeksi, di mana keluarga ini berperan dalam memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman bagi setiap anggotanya. Nah, pemenuhan kebutuhan emosional itu menjadi penting karena itu juga menjadi faktor utama dalam kesehatan mental keluarga setiap anggotanya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yakni tentang teori homogami, komplementer, dan ta'aruf. Sebagai contohnya nih, dalam penelitian yang dilakukan oleh Gunarsa pada tahun 2004, bahwasanya penelitian itu menjelaskan bahwa homogami dalam pendidikan itu memegang peranan penting dalam hal komunikasi. Individu yang memiliki pasangan dengan tingkat intelektual yang sama tentunya akan memiliki pola pikir yang lebih sinkron. Nah, seringkali menjadi keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yakni kesiapan jasmani, spiritual, dan finansial.
Kesiapan yang pertama yakni kesiapan jasmani. Nah, kesiapan jasmani ini berkaitan dengan kondisi biologis. Nah, berkaitan juga dengan kondisi fisik seseorang sebelum memasuki pernikahan. Nah, kondisi fisik yang sehat ini menjadi sangat penting karena dalam kehidupan rumah tangga tentunya akan menjalani aktivitas seperti bekerja, mengurus rumah, serta menjalankan fungsi reproduksi. Nah, untuk itu kematangan biologis dan kesehatan fisik ini menjadi faktor yang penting dalam persiapan sebelum pernikahan. Kesiapan yang kedua yakni kesiapan psikologis. Kenapa sih kesiapan psikologis itu penting? Karena dalam kehidupan berkeluarga ini tentunya berkaitan dengan kematangan emosional dan kemampuan dalam mengendalikan diri serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan. Nah, individu yang memiliki kematangan psikologis akan mampu memahami perasaan pasangan sehingga komunikasi itu akan berjalan dengan efektif serta menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih konstruktif seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada kesiapan spiritual. Kenapa spiritual ini penting? Karena dalam kehidupan berumah tangga, nilai spiritual ini memiliki peran penting dalam membentuk sikap, tanggung jawab, kesabaran, serta saling menghormati antara pasangan suami istri. Nah, nilai-nilai spiritual ini juga dapat membantu pasangan hidup ketika mereka mendapat konflik dalam keluarga secara lebih bijaksana. Kemudian yang tak kalah pentingnya yakni kesiapan finansial. Nah, dalam kehidupan rumah tangga itu, kehidupan ekonomi menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, serta kebutuhan lainnya. Nah, pasangan itu perlu memiliki kesiapan finansial sebelum menikah agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara memadai. Oke, sekarang masuk ke materi keempat, yakni relasi marital dalam Islam, di mana relasi marital ini merupakan hubungan yang terjalin antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan yang sah, yang mencangkup aspek emosional, sosial, spiritual, dan hukum. Nah, dalam perspektif Islam ini, pernikahan itu kan bukan hanya sekedar kontrak sosial, melainkan ikatan sakral yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Nah, relasi marital ini dipahami sebagai bentuk interaksi jangka panjang antara dua individu yang memiliki latar belakang yang berbeda seperti itu. Oleh karena itu, hubungan ini itu tidak hanya menuntut adanya cinta, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi, serta menjalankan peran masing-masing secara seimbang. Masuk materi yang kelima, yakni tentang teori komunikasi dan qaula ma'rufah. Qaula ma'rufah ini merupakan perkataan yang baik. Nah, sedangkan komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian pesan dari individu ke individu lain. Nah, ini itu untuk mencapai pemahaman bersama seperti itu. Nah, masuk ke materi yang terakhir yakni resolusi konflik dan islah. Apa sih islah itu? Islah itu merupakan upaya untuk menyelesaikan pertikaian dalam keluarga. Kalau dalam perspektif psikologi sendiri, strategi resolusi konflik ini meliputi komunikasi yang efektif, empati, problem solving, kompromi, dan negosiasi, di mana pendekatan seperti ini terbukti efektif dalam meningkatkan keharmonisan tetangga. Ini penelitian menurut Khairun Urazi pada tahun 2024. Konflik dalam hubungan keluarga ini dipandang sebagai hal yang normal ya, namun tidak terhindarkan karena adanya perbedaan kebutuhan, harapan, dan persepsi antar individu. Namun yang menjadi kunci bukanlah menghindari konflik, melainkan bagaimana konflik itu dapat dikelola secara konstruktif. Oleh karena itu, pentingnya memahami islah ini adalah untuk mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan serta menciptakan komunikasi yang tepat.
Baiklah, itu saja yang saya review di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.